Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, tolong beri kepastian. Asik. Perkenalkan, nama saya Anissa Strumawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, saya mengambil nama sekolahnya yaitu SMP Negeri 1 Batang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelas 8 untuk semester ganjil. Materi pokoknya tentang teks eksplanasi, alokasi waktunya 2 kali 40 menit untuk 1 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan kedua. Baik, kita akan masuk ke kompetisi intinya. Saya mengambil kompetisi inti yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena atau kejadian-kejadian tampak mata. Selanjutnya saya mengambil kompetensi inti yang keempat, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam tanah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak antara lain ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yang pertama itu menuliskan gagasan pokok dari teks eksplanasi serta meringkas teks eksplanasi, menguraikan informasi dari teks eksplanasi yang berupa kejadian fenomena alam yang dibaca, menganalisis informasi dari teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur serta kebahasaannya, dan yang terakhir itu menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur serta unsur kebahasaannya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, siswa ini diharapkan dapat menyajikan, menganalisis, menyimpulkan informasi dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisannya. Untuk materi pembelajarannya itu menggunakan teks eksplanasi. Dengan metode pembelajaran yaitu diskusi dan penugasan, menggunakan bahan pembelajaran yaitu teks eksplanasi, menggunakan sumber belajar dari buku ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini semuanya berangkat ya, tidak ada yang izin kan ya? Oke, saya catat ya semuanya berangkat, tidak ada yang izin. Baik. Baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, untuk minggu sekarang atau pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gimana sih cara menemukan atau meringkas teks eksplanasi itu, dan struktur-strukturnya serta unsur-unsur kebahasaannya. Pertama yaitu meringkas teks eksplanasi. Gimana sih caranya meringkas teks eksplanasi itu? Nah, yang pertama, menentukan gagasan umumnya terlebih dahulu dengan cara menentukan letak kalimat utama. Ada deduktif di awal, induktif akhir, dan atau campuran. Itu kalimat-kalimat utamanya itu ditentukan lebih dahulu. Nah, setelah kalimat utamanya itu ditentukan, ringkas kalimat utamanya tanpa mengubah satu kata pun. Diringkas saja tanpa mengubah ya. Tetap kata-katanya tetap seperti itu, tapi jangan diubah. Nah, setelah menentukan gagasan umum, yang kedua, menyusun kembali.
Setelah gagasan umum setiap paragraf sudah ditemukan, maka susun gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Dalam penyusunan dapat menggunakan kata-kata sendiri. Nah, untuk tadi, ringkasan untuk gagasan umumnya tidak diperbolehkan menggunakan bahasa sendiri atau tidak mengubah makna ya. Kalau untuk menyusun kembali setiap paragrafnya ini, boleh menggunakan bahasanya sendiri. Nah, sebagai contoh, yang pertama, sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat. Dan yang kedua, beberapa roket luar angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibanding dengan bubuk mesiu. Tetapi mempunyai cara kerja yang sama, sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Nah, pada contoh dua paragraf ini, itu kan ada tuh yang saya garis bawahi. Nah, kata-kata yang saya garis bawah itu merupakan gagasan umum dari setiap paragrafnya. Berarti gagasan umum pada paragraf pertama itu yang para ahli bintang atau astronom ini mempelajari bintang-bintang di langit malam. Dan gagasan umum yang ada di paragraf yang kedua itu dari beberapa roket angkasa, ruang angkasa, menggunakan bahan bakar untuk mendorong dan menekannya ke depan. Kalimat itu yang saya garis bawah itu merupakan gagasan umum dan dapat dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menelaah isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Next. Nah, yang pertama menelaah isinya dulu ya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Maksudnya gimana sih? Nah, seperti ini. Yang pertama, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Maka uraiannya ini akan bersifat kausalitas. Bersifat kausalitas atau menyatakan pola hubungan antara sebab akibatnya peristiwa tersebut bisa terjadi. Gitu. Yang kedua ada teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Maka uraiannya ini akan bersifat kronologis. Rentetan waktunya itu jelas. Sebagai contoh nih, udah saya tutup di atas tuh. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya ini terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tapak tangan, dan daun tumbuhan. Nah, cuplikan teks tersebut ini menjelaskan tentang proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangan, teks tersebut ini disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antar kalimatnya ini menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan teks tersebut ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Nah, selanjutnya ini ada struktur teks eksplanasi. Ada 3 strukturnya tuh. Yang pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan atau yang akan dibahas. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Yang kedua atau yang selanjutnya itu strukturnya itu penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini tuh dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contohnya, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan dengan pemerintahan Mataram pada tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah
Nama keperabuan diubah menjadi kabupaten. Teks tersebut termasuk dalam pola kronologis karena menceritakan tentang rentetan waktu. Selanjutnya, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau ini menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Teks tersebut termasuk ke dalam pola kausalitas karena menyatakan tentang hubungan sebab akibat terjadinya yang disebut organisme autotrof. Nah, yang selanjutnya ini ada struktur yang ketiga ini yaitu interpretasi. Ulasan atau kesimpulan dari fenomena yang diangkat. Contoh, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu terjadi karena perbedaan dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Itu kesimpulan dari tropisme yang sesungguhnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan dari eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Antara lain ada sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Contoh, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak penguasa hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Nah, di atas itu ada kan kata yang saya garis bawahi. Nah, kata-kata yang saya garis bawah itu termasuk dalam konjungsi kausalitas karena menyatakan sebab akibat dari terjadinya kerusakan hutan di Indonesia itu. Ya, kaidah kebahasan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh, berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiragunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojongasih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti nama menjadi Citarum. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayak Kelut. Nah, itu ada satu kata yang saya garis bawahi, yaitu kata kemudian. Itu masuk dalam konjungsi kronologis karena berhubungan dengan waktu. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan hanya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, dan kebudayaan daerah Papua. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan. Tapi kata teknis atau peristilahannya ini tetap sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Contoh, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Nah, dari kata-kata di atas ini kan ada tuh beberapa kata yang saya garis bawahi. Kata-kata yang saya garis bawahi itu merupakan kata-kata teknis dari sektor usaha dan bidang ekonomi. Seperti ada sektor pertanian, sektor kerajinan tangan, itu termasuk dalam sektor bidang ekonomi dan sektor usaha. Nah, kesimpulannya yaitu struktur teks eksplanasi ini terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian fenomena, dan interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Adapun dari kaidah kebahasaan ini juga ada 4, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis,
menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, dan yang keempat menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, materi pada pertemuan kali ini yang membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan cara meringkas eksplanasi sudah selesai. Materi pada minggu yang selanjutnya atau minggu pertemuan yang ketiga itu akan membahas, saya tugaskan kalian untuk membuat teks eksplanasi yang kalian dengar atau kalian baca, kemudian kalian analisis mana ciri-cirinya, strukturnya, menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Jadi sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.